Jadi sudah, kita se-fair itu aja. Lu deket sama siapa? Terserah. Dia doi cerita, Min. Oh, cerita. Jadi lu deket sama siapa cerita. Deket sama siapa cerita. Ngapain aja cerita. Oke guys, welcome back to my channel. This is Aristo Ega. Kali ini ada podcast bareng sama temen aing nih, Julius Doloh namanya. Aduh, namanya Zaman Facebook. Zaman Facebook ya. Apa kabar, Paman? Julius ada juga Awi di sini. Ini anak hits Semarang. Waduh. Terhits. Stiker hits. Wow. Stikernya banyak ya. Mona Lisa. Gimana nih kesibukan apa nih sekarang? Masih dengan kondisi PPKM kita tetap berjuang dengan kerjaan kita masing-masing. Yang penting tetap menjaga kewarasan. Seperti kata dia tadi, gitu. Menjaga kewarasan. Ini kalian BTW nih apa sih? Ngomonginnya kayak kita lagi ngomongin hubungan yang tanpa status, mungkin kayak sekarang lebih dikenal dengan open relationship ya. Open relationship itu kayak gimana sih open relationship? Coba deh. Tapi nanti imbang ya, Mas. Aku ngomong. Balance dong, iya. Harus ngomong dong. Open relationship di sini lebih ke yang kita jalani ya. Open relationship yang sehat sih. Sangat sehat. Oh, ada yang sehat sama yang ada yang nggak sehat itu? Sama yang toksik dong. Ada yang toksik juga. Seperti relationship pada umumnya. Open relationship juga ada yang sehat sama yang enggak. Oke. Nah, di sini aku bisa bilang kalau ini sehat. Karena di satu sisi kita sama-sama tahu komitmen open relationship itu seperti apa, sakitnya kayak gimana. Oke. Ya. Iya kan? Iya dong. Kita paham. Iya dong. Mungkin karena ya kita udah capek lah sama yang sudah-sudah gitu loh. Nah, kita melihat satu di sini mungkin lebih ke vibe-nya dapat gitu loh. Kenapa aku pribadi bisa kena di open relationship yang senyaman ini, karena partnernya bisa menerima hal-hal seperti itu. Oh, nice. Sangat bisa menerima karena ternyata dia sama kayak aku. Oke. Dan dia pun juga merasa kayak oke, dia juga sama kayak aku. Jadi menjalaninya aku nggak bisa bilang mudah ya. Tapi bisa. Pasti bisa. Oke. Berarti kayak misalkan itu membebaskan ya, kayak kamu mau jalan sama siapa, kamu mau jalan sama siapa, terserah. Tapi kalau pas ketemu ya benar-benar kalian quality time ya. Jadi karena kita memang sudah fokus sama dunia nyata ya, kita fokus sama tanggung jawab di hidup kita. Jadi kita sudah tahu prioritas, lebih ke prioritas mana yang penting. Jadi kita melihat ini sebagai sebuah wadah yang buat nyenengin kita. Tidak hanya di fisik ya, tapi di mental juga, di psikologi juga gitu. Kita benar-benar sama-sama tahu kalau kita lagi mencari, satu sama lain sedang mencari mana yang terbaik. Oh, nice. Tapi sejauh ini yang nyaman. Oh, nice. Oke. Jadi dia merasa nyaman sama aku dan aku nyaman sama dia. Jadi sudah, kita se-fair itu aja. Lu deket sama siapa? Terserah. Dia doi cerita, Min. Oh, cerita. Jadi lu deket sama siapa cerita. Deket sama siapa cerita. Ngapain aja cerita. Nice. Dan ya sudah gitu. Ya udah, karena itu kita memang tahu open relationship seperti ini. Bukan masalah bapernya dipakai atau enggak ya. Itu kembali lagi ke satu sama lain. Intinya saat gue ketemu dia bisa ngebungkus semua masalah dia dengan open relationship yang sama gue itu dengan packaging yang baik, seolah-olah dia seperti kayak I'm yours. Nice. At the time. Itu And vice versa, I do the same. Like ya udah kayak gitu. Any kind relationship it goes both ways. Nah ya, it goes both ways. Nah itu dia. Jadi kayak susah nggak sih Mas Ega kalau kita dapet yang satu vibrasi yang bikin nyaman satu sama lain. Kita ngomong nyamannya aja dulu. Nggak usah relationship yang kayak gimana. Dapat yang nyaman itu kan kita harus jaga. Nah ini nyamannya, tapi kita tahu kalau kita sama-sama saling nyari satu sama lain. Kalau memang jodoh ya syukur. Paling tidak kalau nanti jodoh kita sudah ngelewatin fase dimana kita bisa berteman, kita nggak harus yang menye percintaan terus. Jadi kayak dia udah tahu busuk-busuk gue juga udah ngasih tahu busuk dia. Gue tahu dia kayak gimana gitu. Jadi kayak udah
ya udah temenan bisa, sahabatan bisa, anjing-anjingan bisa istilahnya gitu kan. Cinta-cintaan apalagi kan gitu. Nah, jadi kayak kembali lagi kita tahu kita itu di posisi yang seperti apa. Dan ini nggak mudah. Jujur, open relationship itu nggak mudah. Nggak cuma perempuan. Laki-laki pun juga ada hati dong. Iya. Pasti ada cemburu-cemburunya. Pasti ada kepo-keponya, pasti ada segala macam. Cuman kembali lagi, kita orang yang bodoh amat. Iya sih, bener sih. Bodoh amat karena itu prioritas kita. Jadi awalnya tetap ada dong kayak gitu dong, kayak misalkan kayak jealous-jealousan, terus kayak dia kan nggak ngabarin kemana nih gitu kan. Coba. Itu gimana nih, jelasinnya gimana? Sebagai perempuan dulu dong. Iya kan pakai hati kan, biasanya cewek dulu kan. Itu biar jadi apa ya, open relationship profesional. Apa sih kita? Yang nyaman. Yang nyaman ya. Ya udah kalau nggak ngabarin ya biarin aja, paling lagi sibuk. Gitu. Selos itu. Terus kayak misalkan pasti kan, nggak mungkin kayak awal-awal kan pasti gimana dong, maksudnya kan pakai perasaan juga kan, kayak misalkan nggak mungkin kalau nggak deket, kalau nggak ada perasaan, pasti ada perasaan. Ada, kalau kita ketemu tuh benar-benar yang saling sayang. Cuman kalau udah pisah, kan dia di Jogja, aku di Semarang. Udah, dia fokus sama dirinya sendiri, aku fokus sama diriku sendiri. Kan kita sama-sama kerja juga. Wow. Jadi it's okay kalau dia nggak ngabarin, dia nggak ngapain. Karena memang udah dari awal aku tuh lebih care kalau ketemu langsung. Tapi kalau saat jauh bukan ghosting ya. Tapi komunikasi gue emang jelek. Aku udah kasih tahu kurang dan dia bisa ngerti. I don't know she's trying to fit in on me or memang dia kayak gitu. Tapi intinya hal itu tidak pernah menjadi drama. Dan itu menambah satu atribut. Oke. Dia keren. Hal-hal seperti itu loh. Nah, drama is shit. I don't like drama, any kind of drama. Nah, itu sih. Jadi mungkin ya sama-sama sih, maksudnya kita udah di tahap, udah bukan capek sih, cuman ya udah sama-sama saling tahu lah. Membangun hubungan itu nggak mudah, mencocokkan satu sama lain itu nggak mudah ya kan, visi misi orang juga beda-beda. Nah kebetulan makanya ini kita ada di podcastnya Mas Eka. Kita ada di podcast lu gak karena kita ngerasa apa ya? Bukan kita gimana ya, tapi hal kayak gini tuh ada loh. Dan ini bisa dijalanin dan enak buat kita masing-masing. Karena kita sama-sama saling support. Kita saling support, saling mendoakan yang terbaik buat satu sama lain. Dan satu poin, enggak, kita udah punya komit. Nah itu dia komitnya. Komit yang sebentar, bukan in relationship. Iya. Kembali lagi, ini kan kemana ini? Ya, what kind of commit open ini relationship? Ini open relationship. Komitmennya adalah saat Awi nanti, saat kamu sudah mendapatkan laki-laki yang akan memperjuangkan kamu, benar-benar. Dan aku pun juga sama, aku mendapatkan perempuan yang aku mau. Kita harus bisa komunikasi dengan baik untuk membicarakan itu dan bisa saling menerima. Di awal kita sudah bicarakan itu dan kita sudah sama-sama saling menerima. Jadi kalau anak sekarang bilang itu, kita tuh tahu kalau ini bakal sakit di akhir kalau nggak jodoh. Tapi kita pede dengan kewarasan dan sedikit kedewasaan, capeknya duniawi kita mencari pasangan. Seperti hal kayak gitu ya sudah, sakit ya sudah, tapi move on gitu. Tapi paling tidak kita pernah melalui proses hal seperti ini. Kalau misalkan kalian nanti, kalian misalkan memang jodoh dan bareng gitu, selesai nggak sama open relationship itu? Selesai. I mean, kan open relationship nggak cuma antara kalian nih. Jadi dia ada sendiri, kamu juga ada sendiri gitu kan. Itu selesai nggak? Ataupun misalkan kalian nggak bareng misalkan gitu ya. Tapi terus kamu sama yang lain, kamu sama si calon suami nanti, itu kalian selesai nggak sama open relationship itu? Selesai lah kalau aku. Kalau sama misalnya satu sama lain udah nikah, aku selesai. Kalau yang lihat cuma satu, yang nikah baru kamu? Iya selesai. Buat dia selesai dan aku harus menghargai. Oh iya, nice. Kan keputusan. Iya, itu komitmen loh. Iya benar, itu masuk komitmen di awal juga dong. Nggak cuma sekedar aku udah punya laki nih, atau gue kayaknya mau yakin sama yang ini. Udah ya,
Stepnya itu panjang. Oke. Panjang, dan kita sudah membahas itu sampai titik-titik, sampai sakit-sakit seperti apapun. Kita tuh sama-sama, bahkan yang nggak kita bicarakan pun kayak TikToknya tuh udah dapet kalau dia akan sanggup dan aku akan sanggup. Itu kenapa aku dengan siapapun dan dia dengan siapapun ya sudah, tetapi saat nyaman kita balik lagi dan benar-benar kayak ya udah gitu loh. Karena ya udah, kalau dia nyinggung-nyinggung sedikit kalau waktu di tongkrongan, ntar sama yang ini, ya udah be aja. Ya karena udah, itu gitu tuh ya. cuman ya kayak udah canda doang. Iya, bener. Dia pun juga sama. Jul, cariin gue laki kali, bisa kali. Ya udah. Biasa aja. Ya udah santuy gitu ya. Nggak masalah sama sekali, jadi kayak udah gitu. Nah, kalau di titik itu biasanya perempuan kan lebih menjaga suaminya dan lain-lain gitu. Di posisiku harus bisa menerima hal itu. Seperti itu. Begitupun juga sama aku. Kalau aku sudah bilang seperti itu, buat dia harus mengerti. Tapi kalau pertanyaanmu ke dia yang duluan nikah, dia ngekat. Oke. Ya kan? Kalau pertanyaanmu ke aku akan membuat calon pasanganku bisa mengerti kondisiku sama dia, komitnya sama dia, dan dia masa laluku yang masih mau aku jaga, dalam artian karena dia ada hal-hal yang baik untuk pengembangan diriku. Aku tidak bisa memaksakan perempuanku yang ini untuk fit in everything. Dia pasti ada yang nggak bisanya. Iya. Makanya itu, aku pengen kenalin dia ke Awi. Kalau posisinya aku udah punya pasangan kan, dan dia masih sendiri kan, aku akan bisa membuat seperti itu. Siapa tahu perempuan ini, sayang gue ini, bisa belajar dari dia hal-hal yang disukai Julius. Itu jauh lebih open. Benar. Lebih open. Iya kan, daripada pakai HP dua nomor gini-gini. Nggak main. Nggak cowok juga sih kayak gitu. Bukan pria. Wah. Pria gitu. Anjing. Di delete ya. Aku di hubungan itu take and give gitu. Iya, nggak bisa dong kita ngasih terus. Iya kan, gitu-gitu terus. Kita juga pengen mengusahakan, sayang, aku tuh pengen diginiin. Kebetulan yang bisa giniin aku perempuan ini. Belajarlah sedikit. Tekan egomu untuk ini, karena aku butuh ini. Karena ini kita ngomongin soal pernikahan. Tidak mudah loh. Pernikahan tidak mudah loh. Saling loh. Hal-hal seperti ini aku usahakan sekali. Karena kembali lagi, kebetulan kita satu iman ya. Enggak satu untuk selamanya. Apa yang satukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Dan kita masih sesaklek old school sekuno itu melihat hal itu. Benar. We don't do playing a thing with the merit. Pengen gue itu. Bukan mencari yang sempurna, nggak akan dapat. Tetapi bukan menyempurnakan juga, tetapi menambah atribut-atribut yang aku juga bisa nyaman nanti sama perempuan ini. Nggak cuman Awi, kalau misalkan aku punya hal yang aku kasih tahu dia nggak tahu, kadang kan gini perempuan. Dengarin guys, dengarkan. Aduh, nyangkut. Dengarkan ini nih. Kadang sama pasangan sendiri tuh ngeyel. Susah kali, ya kan? Makanya itu aku menjembatani, bukan untuk apa-apa. Untuk hubungan. Lebih ke situ kok. Menjaga untuk hubungan. Aku tuh melek itu. Harus aware sama sebuah hubungan pernikahan itu seperti apa. Karena kita sama-sama tahu kan, hubungan nikah itu nggak mudah. Ya, benar. Pandemi kayak begini diterpa teman-teman kita yang senikah, gila nggak? Udah punya anak lah, tanggungannya sendiri aja gila, apalagi makanya itu. Untuk mengarungi bahtera yang kayak gitu, mungkin nanti ada pandemi dengan cara lain, atau nggak usah pandemi deh, dengan bahtera rumah tangga sendiri aja deh. Kadang ekonomi yang sudah oke aja ada masalah, pasti. Hal-hal kayak gitu loh, lebih kompleks kan. Nah, pernikahan yang kompleks itu paling tidak kita harus aware dengan hal seperti ini. Kita sudah sibuk satu sama lain, misalkan kerja sama kerja, pengennya sampai di rumah itu adem ayem, kan enak. Bener. Itu loh. Makanya aku pun juga terbuka kalau perempuanku nanti ternyata dia juga punya pola yang sama kayak aku, dikenalkan dengan mantan suaminya, mungkin gue dapet janda, siapa tahu, atau mantan pacar, ya gue
bakal tanya dong, bro. Lah iyalah, buat apa sih? Iya. Buat inilah hubungan kita kan. Gue juga bisa untuk gitu. Karena apa? Ya udah tahapan gue sama dia itu udah ego itu udah kita tuh bukannya gimana ya, tapi ya karena kita memang udah punya prioritas sih. Ya, jadi melihat hal seperti itu ya kayak oke, kita tahu ini apa, kita tahu apa relationship, kita tahu takaran kita di mana, kita tahu batasan kita di mana. Yang jelas kita tetap mendoakan yang terbaik buat satu sama lain, saling support ya. Dan tetap aja kita mengharapkan satu sama lain tanpa kita sadari kalau kita adalah jodoh. Tetap dong, pasti ada. Iya, aku ada titik itu. Karena apa? Mungkin kayak gue pengen nyelesain dulu nih. Ada urusannya belum selesai, gue mau selesaiin dulu. Dan gue kayak tahu nih bakalan kemana, kesini. Boleh dong berdoa untuk dia masih tetap ada buat gue. Iya dong. Bayangin dong sakitnya kayak gimana. Saat udah ya kan titiknya di mana ya. Si anjing. Ternyata sama yang lain gua aduh. Enggak. Kombe. Roti asu nih. Tapi ya itu pun juga komit. Ya komitmen. Itu juga konsekuensi. Iya, konsekuensi. Itu pun juga konsekuensi. Jadi ya gitu. Ini yang ditanyain orang-orang tuh, open relationship itu buat orang yang memang belum paham konsepnya. Itu pasti kan apa sih untungnya? Nanti pasti ujung-ujungnya sakit. Nah, kalian bilang tadi kan saling nge-build satu sama lain. Itu build macam apa yang bisa di-share ke teman-teman ini yang mungkin pengen tahu sama open relationship? Terus. Apa dong? Oke, sesimpel aja nggak apa. Usah yang open relationship itu building maksudnya apa positifnya? Positifnya relationship. Lebih ke gini, kita nggak usah munafik. Ya. Kita realistis aja. Ngomongin apa adanya. Gue itu masih belum selesai. Gue itu masih ada yang gue cari, yang terbaik buat diri gue. Ya. Gue kasih tahu perempuan itu. Dia pun juga sama. Tanpa dia bilang, gue bisa ngeliat. Dia juga menggunakan pola yang sama. Ya. Ini lebih ke kalau komunikasi itu terasa berat. Jangan munafik dulu. Jangan munafiki diri sendiri dulu aja. Maumu tuh apa? Ini memang sakit di awal, tapi akan menjadi kebiasaan yang nanti bisa diterima satu sama lain kok. Ya. Kalau visi misinya jelas, untuk kebaikan kan? Ya. Jadi nggak usah disembunyi-sembunyikan, nggak usah enggak. Di awal udah jelas aja. Mau gue kayak gini. Ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih ya ada hati yang harus dijaga dan lain-lain gitu, mungkin punya pola yang beda ya. Berbeda ya. Tapi mungkin kalau ngomong ke kita yang kayak kita sudah hidup mungkin cukup terlalu lama ya kan. Lu masih harus lama anjing. Cepet-cepet. Maksudnya bukan masalah kita lingkungan kita udah menikah dan lain-lain, enggak. Tapi maksudnya gini loh. Kita itu sudah harus lebih sadar diri lah. Kita itu sudah dewasa lah. Sudah harus bisa menerima sakit-sakit kayak gini tuh, kita harus jauh lebih bisa menerima lah. Kita udah harus luas lah kesabaran kita untuk hal kayak gini. Kita udah tahu malu lah dengan sikap bocah-bocah kayak gitu. Nah, ini kenapa fit in di sini? Aku bisa bilang kayak begini ini sekarang di kondisi kedewasaan seperti ini. Belum tentu loh waktu aku masih muda bisa menerima gini. Iya. Dia pun juga sama. Proses kan? Proses. Ya. Kan? Nah, jadi kembali lagi pertanyaanmu kan, kalau kenapa ini bisa begini dan positifnya apa? Kita sama-sama tahu sakitnya seperti apa, tapi kita sama-sama tahu ini hal baik yang ditimbulkan satu sama lain di sini. Itu apa? Nah, masalahnya sayang itu ada, perhatian itu ada, pengen menjaga, nggak usah muna deh, pengennya gue yang ngadi-ngadi, lu stay. Wajar. Pengennya gitu, nah, tapi kan kita nggak bisa, nggak boleh posesif dong. Ayo, nggak boleh dewasa dong. Iya dong. Ya, harus kan? sama lagi both ways kan. Both ways. Itu dia. Nah, itu dia ngelatih kesabaran, ngelatih kita bisa sama-sama bisa nggak sih nanti kalau saat kita rekonsiliasi kembali lagi. Dia tahu gue sama siapa aja, gue tahu dia sama siapa aja. Hei, Semarang kecil, Jogja kecil. Gue tahu apa yang dia lakukan, dia tahu yang gue lakukan. Secantik-cantiknya kita main, tahu aja. Tapi ya sudah. Nah itu, pada akhirnya apa sih? Gue sama yang ini nuntut drama segala macam, sama dia enggak. Dia pun juga sama. Saat dia cerita sama
dia ngelihat cowok seumuran dia kayak bocah. Oke. Dengan seposesif itu, dengan ngapain pulang? Kan kemarin udah pulang rumah. I was like, oke. Gak boleh pulang aja. Wow. Gitu-gitu lah. Jadi kayak ya, maksudnya apa ya? Itu ngalir kok kan. Okay. Itu ngalir. Tapi kalau kita kembali lagi ke apa yang positifnya, dia nangkap. Aku pengen nyenengin dia, pengen bahagia sama dia, pengen seneng-seneng, pengen tukar pikiran, pengen apa segala macam yang mungkin aku tidak dapat di orang lain. Karena apa? She's my lover, but she can be true friend as fucking. Iya. Oh itu my, yang harus itu seterbuka itu gitu loh. Gue bisa ngomong apa aja. Kembali poinnya satu hal. Saat kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Nice. Jadi emang harus apa adanya ya. Nggak boleh ada yang ditutupin. Semua. Jadi diri sendiri. Nice. Lebih ke situ sih. Ya. Nyaman itu saat kita ya udah jadi diri sendiri di hadapan pasangan kita. Yang open relationship itu. Nggak harus ada yang ditutup-tutupin. Terima resiko kalau dia bakal merespon apapun. Kebetulan respon dia was. Itu dia. Yang jarang loh. Nah, iya. Apalagi cewek. Iya. Apalagi cewek. Dah, nggak usah cewek juga sih, nggak seksisme ya. Cowok pun juga ada yang seperti itu. Yang ribet. Iya. Drama-drama. We hate fucking drama. Iya. Ya lebih ke jangan egois lah. Nggak ada urusannya kok. Kamu membangun ini loh, aku ki lanang, aku ki imame gitu. Aku tuh kepala rumah tangga. Itu bukan berarti itu kamu tunjukkan saat di pacaran kok, saat in relationship. Ya mungkin ada orang yang ya ini lagi training nih untuk nanti sampai ke keluarga supaya aku bisa jadi kayak gitu. Nah, enggak. Itu di perempuan ya. Kalau kita bilang laki-laki yang punya sikap dominasi kayak gitu, dia mencoba di perempuannya sekarang dari pacaran aja kayak begitu, main tangan, sok-sokan dominasi dengan cara yang lebih, ya kan? No. Nah, harus fair dulu. Gini, saat kita bisa fair, kita fair dulu gitu. Kita akan dapat kok feedbacknya. Feedback yang jauh lebih gila sih kalau menurut gue. Karena saat kita mencoba sok lanang ya, sok laki gitu, yang keluar kan ego-ego terus tuh. Yang ada apa? Si perempuan ini sedih sendiri. Bikin status ya, mungkin yang punya status ya kan. Tapi lebih ke hatinya kasihan. Pasti nggak nyaman juga. Nggak nyaman. Dianya bisa lepas. Iya. Tapi kalau kita, ya, maksudnya gini loh. Kalau gue ngomong sebagai cowok ya. Jangan se-egois itu anjing. Iya bener sih. Emang harus seperti itu. Emang harus. Ya udah equal aja anjing. Lu bisa ngadi-ngadi ya, perempuan lu bisa ngadi-ngadi juga, ya udah sih gitu loh. Ya udah gitu loh. Kembali lagi esensinya saat kita kembali bersama, kita nggak ngomongin hal-hal nggak penting. Kita bicarakan tentang kamu ngapain aja, terus kamu dapat apa aja di sini. Dia pun juga sama ngomong kayak gitu. Di situ kan kita dapat pengalaman baru. Oh, kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain dong. Dan bayangkan sebetapa kerennya kita mendapatkan itu di pasangan kita sendiri. Wow. Loh iya dong. Pasangan kan bisa menutupi dia bisa open untuk membicarakan itu, kan gila. Dan kita harus bisa membatasi perasaan kita loh untuk tidak baper. Itu dia. Itu dia. Harus. Ngomong sayang mah sayang. Kalau ngomong sayang sayang. Tapi ya aku nggak bisa egois. Nggak gentle sih. Equal. Lebih equal. Kembali lagi ya. Every relationship it goes both ways. Ya itu dia. Teman-teman tuh kan kayak yang masih ini nggak bisa ngomongin baru ya. Awam ya. Kita ngomonginnya awam ya. Sebenarnya kayak mereka tuh mikir kayak open relationship dan lain-lain yang sejenisnya itu mereka ngatainnya itu toxic. Iya. Itu sebenarnya kalau menurut kalian gimana sih, kayak sebenarnya kayak aku dulu nih, aku dulu ya. Itu sebenarnya kayak tergantung sudut pandang dan orang yang menjalani itu. Jadi kalau misalkan pasangan kita tuh nggak toxic, ya kayak kalian ini misalkan itu, jadi akan fine aja. Kalau menurut kalian gitu gimana? Yang toxic. Ngomongin kenapa stereotype open relationship itu toxic gitu, kenapa? Ya open relationship tapi mereka masih ngekang, nggak boleh, kita nggak boleh sama orang lain, kita harus stay, terus dianya yang
sama orang lain gitu loh. Oh, lebih ke ego tadi itu ya yang nggak ditekan, jadi kayak ya mungkin konsep dasarnya yang tentang open relationship itu dia kurang paham gitu loh. Open ya bener open gitu kan, berarti open gitu kan. Lebih ke situ berarti tentang apa ya, pengetahuan apa sih, kok pengetahuan sih, lebih ke pengertian mereka tentang open relationship itu kurang berarti. Jadi open relationship itu tidak toksik sebenarnya, tidak toksik dengan pasangan yang tepat. Ya, menurutku gini Kak, open relationship itu kenapa banyak orang salah artikan kaprah gitu ya? Karena open relationship itu masih diartikan dengan FWB next level. Mereka memahaminya open relationship itu adalah FWB. Padahal beda. One night stand selesai sekali. FWB ya udah. We friends, no commit, no apapun. We do. This kind of thing. Open relationship kenapa banyak anak muda belum bisa memahami itu? Karena mereka masih belum paham. Open relationship itu padahal sebenarnya hakikatnya bukan hakikatnya, maksudnya sebenarnya itu lebih jauh dari FWB. Tidak hanya tentang seks. Tidak hanya tentang seks. Seks iya, memang include dalamnya. Kalau memang ada seks, tapi tidak pun juga nggak apa-apa. Nah, poinnya adalah kenapa orang-orang masih menganggap ini toksik? Karena mereka masih melihat open. Yaudah kita open aja. Itu dengan cara FWB. Karena FWB, gue temenan nih. Yaudah, gue nyamper Semarang, gue ketemu lo. Teman, yaudah teman aja. Gue bisa ngentotin temen lo. Mengurang gue sama dia temen lo. Nah, itu open relationship. Cara mereka. Padahal itu FWB. Treatmentnya yang salah. Pengertiannya yang salah. So that's the difference between FWB sama open relationship. Sangat berbeda. FWB ya udah friends with benefit. Aku menganggap kamu seperti teman, but with benefit thing. Ya kan? That's it. FWB. Nah, kebanyakan anak-anak muda itu kan egonya masih gede tuh. Yang FWB jadi nggak asik nih, padahal FWB gitu kan. Gimana mereka mau melangkah ke open relationship yang seperti ini kalau mereka melihat itu aja masih begini? Padahal gini, kalau open relationship itu tuh aku nggak bilang ini hal indah yang gimana, enggak. Ini tetap pro kontra. Tapi sebelum sampai ke sana, sama FWB jangan drama dulu dong. Jangan drama dulu, jangan baper dulu. Jangan baper dulu. Di sini dulu. FWB jangan drama, baper dulu. Saat udah ketemu, pengen apapun ya udah dan ya udah. Ya kan? Friends with benefit, that's it. Udah sampai di situ. Open relationship jauh. Tetapi orang-orang melihatnya itu masih belum mengerti. Nah, kenapa toksiknya di situ adalah gini. Open relationship itu diidentifikasikan dengan gue punya hubungan sama lo. Gue bisa bebas ngapain sama orang lain. Tanpa ngasih pengertian apapun tentang itu. Si perempuan, si laki-laki nggak paham dia posisinya di mana, dia harus kayak gimana. Biasanya yang ngajak itu adalah orang yang merasa tahu. Anak baru ya, gitu kan. It's okay. Tapi please lah, googling aja paling cepat. Gimana sih open relationship itu? Kenapa Indonesia baru mengadaptasi hal itu? Itu sangat adaptasi dari barat dong. Ini muncul dari era Tinder. Banyak ya dating app. Dating apps itu sangat-sangat memprakarsai istilah one night stand, hookup, friend with benefit, relationship and whatsoever. Nah, ini menjadi tren di masyarakat sekarang. Tetapi ini yang mau kita luruskan. Open relationship itu ada sisi baiknya loh. Nggak tentang seks-seks aja loh. Nggak tentang keenak-enakanmu aja loh. Enggak seperti itu. Open relationship itu adalah gini. Menurut kami ya. Kita mau komitmen dengan sesuatu hubungannya seseorang. Tetapi kita tahu kita belum bisa sepenuhnya di situ. Ya.
kita belum sepenuhnya bisa di situ, dan kita tahu diri, dan kita berani memberitahu orang ini kita di posisi seperti apa. Aku tuh sayang sama kamu, aku tuh pengen berakhir sama kamu, tapi aku sepertinya ada hal yang harus aku selesaikan, dan itu berurusan dengan perempuan lain, dia dengan laki-laki lain, dengan banyak karakter, dengan banyak apa. Pencarian jati diri orang itu berbeda-beda, dan itu terus berlangsung. Kita harus aware sama diri kita sendiri. Ya. Bahkan di relationship kita tidak boleh memaksakan kayak gitu. Ya. Jatuhnya egois. Ya. Itu dia kenapa banyak orang mengidentikan itu negatif, karena kebanyakan prakteknya open relationship bubar. Benar. Karena ego sama-sama ego. Jatuhnya itu ya, benar. Itu nggak both way tadi. Nggak both ways tadi. Nah, Ya. makanya itu kenapa stereotip orang itu open relationship, ngapain sih? Ya kalau enggak, iya. Oke, memang ada orang yang sakal kayak gitu. Iya, bagusnya gitu. Memang. Tetapi ini alternatif di mana? Bisa nggak sih kita memposisikan kita tahu loh ini sakit, dia akan membawa cerita dengan siapa dia. Begitupun vice versa. Aku pun juga sama. Dia bisa menerima itu. Dari hal-hal seperti itu aja. Selingkuh itu kan hal yang tidak mudah dong buat laki atau perempuan. Bener. Tapi dengan di sini aja kita bisa, Iya. ya kan, kita bisa beradaptasi dengan hal ini, bukan untuk menjadikan kebiasaan, tapi untuk, ya kita tahu loh ini, kita melangkah di titik open relationship itu seperti ini. Tak jelaskan sama dia, dan dia juga mengerti, dan dia paham kan, dan ya sudah, we go with it. Dan sejauh ini seperti yang kamu lihat, kita sangat baik-baik aja. Ya, Sri Mulat. Jadi bisa dikatakan kayak komitmennya open relationship itu dengan pacaran lebih apa ya? Lebih besar dong komitmennya. Lebih kompleks. Lebih kompleks, lebih tepatnya lebih kompleks. Pacaran ya. itu begitu kan? Ya. Itu aku sama kamu sama aku. Gini. Ini menunjukkan posesif. Ini akan kamu cuma gila lu. Gue sama lu gila. Dalam diam gue tuh bertahan lu setia. Enak aja lo begitu. Wah, muncullah itu. Rasa kepemilikan kayak gitu. Gue nggak bilang open relationship lebih baik daripada pacaran ya. No. Tetapi ini alternatif yang kalau kamu sama-sama waras, sama-sama aware, dah itu aja sih. Lu waras, lu nggak gila ya. Lu aware. Ini tuh konsepnya akan dibawa kemana? Itu akan bahagia. Karena apa? Ini adaptasi, kembali lagi. Adaptasi orang timur, budaya barat. Orang sana tidak masalah untuk menikah di usia 35-40. Nggak masalah. Karena mereka memang harus mencari banyak hal dulu. Kesenangan mereka. Ada goal yang harus dicapai dulu. Iya. Gue belum selesai karena ini gue tuh sayang sama lu. Tapi gue nggak pingin lu tuh ngekang gue dengan hobi gue. Open relationship. Cara mereka jauh lebih keren. Karena apa? Mereka manusia-manusia open mind. Untuk membuat orang-orang kita begitu pemahaman seperti itu nggak mudah, makanya gue bilang nggak mudah. Ini benar-benar makanya itu kewarasan dan nggak boleh ego. Ini sebuah alternatif. Open relationship itu alternatif yang pada akhirnya untuk kemana sih? Bukan untuk seneng-senengnya, tapi untuk saling satu sama lain, support satu sama lain ya, build satu sama lain, tetapi saling menempa satu sama lain dengan cara kayak gini. Ini cara nggak mudah loh. Ya. Dari seperti ini tempaan di pacaran, bukan pacaran, di seperti ini aja kita ditempa dengan hal yang gila kayak begini. Ya dong. Apalagi nanti kalau sudah komit, oh baby akhirnya aku sama kamu. Selesai. Aku harus selesai dong. Itu. Oh iya, aku harus bener-bener dah. Aku nggak menemukan yang lebih baik dari kamu. Ternyata yang aku butuhkan adalah nggak cuma sekedar a lover, ya teman, ya partner, ya teman. Lebih ke pada akhirnya orang nikah tuh untuk apa sih? Ngobrol. Bener. Apa katakanlah? Sefrekuensi, apa ya? Sinergi gitu kan. Makanya itu. Kayak mungkin kayak ada orang-orang yang mementingkan kayak dia sudah mapan, dia sudah tentang uang, tentang apa ya, tentang dia di publik, tentang follower, tentang macam-macam. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, itu sebenarnya kayak kalau nggak sefrekuensi sama nggak sesinergi itu kayak ya udah ujung-ujungnya gitu. Kalau udah nggak terkenal, kalau udah nggak ada duitnya, kalau udah nggak ada apa-apa, udah kelar itu pasti.
Nah, dari yang aku tangkap ini kalau open relationship itu kebanyakan itu orang yang sudah memahami open relationship itu lebih ke orang yang satu frekuensi dan satu sinergi. Dia build satu sama lain. Bener kan kayak gitu ya? Nah. Kita ngelihat ini tuh sebagai sesuatu yang baik malahan. Bukan sesuatu yang mencekam kita. Karena di sini kayak saat gue sama lu, gue balik ke lu gitu. Gue dapat banyak hal. Kayak gitu loh, kayak gue pasti dapat banyak hal. Bukan masalah ekspektasi, tapi karena memang seperti itu adanya. Dia pun juga sama. Saat ke gue juga ya udah. Gue ngomong apa adanya sampai titik-titik dia mau cerita, dia mau jejer pertanyaan apapun gue jawab. Dan ya sudah dia ya sudah gitu kan, ya sudah udah jadi kayak kedek apa ya, pada akhirnya itu membangun sebuah chemistry. Gue yakin kalau dia itu masih banyak di gue, dia pun juga sama. Julius itu masih banyak di gua. Jadi sudah, biarkan dia dengan dunianya. Apapun dunianya loh ya. Dunianya tidak terbatas dengan perempuan loh ya. Dunianya. Mau dia mengejar karir, mau dia mengapa segala macam, dia akan kembali ke sini. Chemistry itu mahal loh kan? Ya benar. Nggak bisa ditemukan di sembarang orang. Nyaman, itu keren. Chemistry, way different level. Chemistry itu kalau menurutku ya, sebuah titik di mana gue tuh yakin dia pun juga akan melakukan hal yang sama. Ini bukan lagi ke gue. Chemistry itu. Menurut gue seperti itu. Chemistry itu adalah gue dapet nih kayaknya chemistry-nya. Mungkin orang-orang yang belum tahu ya chemistry itu ya, mungkin kayak gue dapet kliknya gitu. Tapi kalau menurut gue, chemistry itu adalah gue nggak perlu ragu lagi, gue nggak perlu khawatir lagi. Dia itu seperti gue. Apa yang meyakinkan lu bisa ngomong kayak gitu? Nggak tahu. Udah gitu aja. Dia pasti gini kok. Walaupun dia tidak seperti itu urusan dia. Dosa dia istilah gitu. Bukan tanggung jawab kita. Pilihan dia kok, hidup pilihan kan. Tapi gue yakin dia gitu aja. Terus kalau gitu, timbullah pertanyaan. Berarti lu bego aja, lu naif dong. Silahkan bilang ini apapun, karena ini sangat bersinggungan dengan naif, polos, meyakini satu hal tanpa dasar itu tadi. Tapi I don't know why it's happen. It's chemistry. Aku nggak pernah khawatir ada orang bilang dia gini-gini sama dia gini. Ya sudah. Masalahnya prioritas. Gue punya kesibukan. Dia punya kesibukan yang bisa ngeflip, nge-twist itu menjadi sesuatu hal yang tidak harus dipikirkan, dan ya sudah. Sibuk satu sama lain, happy. Dia tanpa gue happy. Gue tanpa dia happy. Saat gue sama dia dan dia sama gue, kita harus double happy-nya. Iya. Kan gitu. Hal seperti itu. Iya sih, ada kata bijak yang ngomong kayak satu-satunya yang bisa kita kontrol tuh hanya diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa kontrol orang lain, siapapun itu. Jadi kalau memang untuk memilih ke open relationship ya harus bener-bener mastering dalam mengontrol diri sendiri. Itu juga termasuk ego yang tadi itu loh. Tuh. Nggak harus mastering, tapi paling tidak mau berubah dulu. Mau berubah. Pada akhirnya kan gitu. Kita memilih, coba bayangin, kamu punya pasangan yang mau berubah jadi lebih baik. Mau diubah. Seorang laki-laki pengen dong ceweknya seperti yang dia mau, kayak ego-egonya gitu. Pengen dong. Dan cewek juga sama dong. Dia bisa mengerti yang dia mau, kan gitu. Pada akhirnya gitu loh. Nah, dengan open relationship ini kembali lagi, ini proses. Ini proses di mana dia tuh tahu yang aku mau dari dia untuk lebih baik itu kayak gimana. Karena itu tadi support each other, mendoakan satu sama lain, karir satu sama lain. Kita nggak nyampurin. Saat aku lagi sibuk dia bisa mengerti, aku pun juga sama. Aku sangat amazed sama perempuan yang berkarir, bekerja hal seperti itu. Jadi yaudah, ini tuh tempaan. Pada akhirnya ini tuh tempaan kok, tempaan yang keren untuk mencapai titik mana? Titik kesana, pernikahan. Open relationship itu menurut kita ya lebih ke sana. Kita nggak harus memaksakan untuk aku bertahan sama kamu dok dan kamu sama aku dok. Ada tekanan pasti di situ. Karena dia mungkin masih ada pengen sesuatu. Dan kalau dia membiarkan aku masuk sebegitu besar
di hidup dia akan merasa tidak bisa bergerak. Nah, ya dong, karena terkontrol kan. Begitupun juga sama aku. Makanya itu. Iki lo aku apa none, wis piye benake, ya ini dia. Ini menurut kami adalah alternatif yang terbaik. Sekali lagi dibutuhkan kewarasan dan kesabaran. Harus waras. So ya guys, kalau kamu pengen open relationship, kamu harus waras. Kamu harus menekan egomu dan lebih ke next level dalam hubungan sih sebenarnya sih. Cara pandangnya yang berbeda karena ini. Nggak semua orang mampu. Nggak semua orang mampu, tapi bisa. Tapi bisa. Mungkin bukan merekomendasikannya, tapi boleh kok dicoba, tapi saat kondisinya benar-benar udah matang ya. Paling tidak di kamu. Ini kamu, entah ini kamu perempuan atau laki-laki yang bilang ini ya, yang nonton ini ya, tapi kok kayaknya oke sih gitu. Misalkan ada kok kayaknya gitu kan. Karena memang sering gini deh, sebelum sampai ke situ ya. Media sosial. Itu aja dulu. Di media sosial gimana? Kamu saat posting sama kamu. Banyak cewek yang nge-follow sama fake account biasanya. Wow, jadi pas jalan sama dia, ngeposting dia, terus nge-tag kan biasanya di repost sama dia nih. Terus cewek-cewek banyak tuh yang follow. Cewek banyak follow cewek tapi ya, cewek sama fake account. Kalau cowoknya gimana? followerku kurang. Kurang urusan. But it doesn't matter karena iya kan, it doesn't matter. Iya memang bodoh amat. Karena memang harus bodoh amat itu kalau misalkan memang menjalani hubungan yang seperti itu. Nggak semuanya itu dari media sosial, nggak semuanya dinilai dari media sosial, nggak tentang angka, nggak tentang kepopuleran, nggak tentang apapun. Karena yang lebih asli itu real life, ya kan, kehidupan nyata. Cheers dulu Mas Ega. Wah bener. Bagus sekali itu tadi kata-katanya. Oh ya itu dia salah satu yang gue suka sama dia karena dia sebodoh amat itu. Maksudnya gini loh, saat orang itu tidak lagi diatur oleh angka, kepopularitasan, sosial media, siapa yang melihat aku, bagaimana komen-komen dan lain-lain, saat dia lebih aware sama dunia nyata itu jauh lebih gila, jauh lebih worth to perjuangkan gitu loh. Fokus dia, prioritas dia di sana, dan itu udah satu sinergi. Jadi ya sudah, mau follower nambah kurang udah amat. Itu udah bahkan nggak usah diomongin. Tapi kayak gitu loh. Sudah. Kita ngeposting karena kita seneng, happy aja. Mau orang-orang bilang, wih balikan lagi. Lu jawab apa? Ketawa kan? Ya sudah. Ega bisa lihat sendiri kan bagaimana aku kalau dekat sama dia dengan guyon recehnya kayak gimana, ya kan? Happy itu sama dia itu. Ini lebih ke personal ya. Kenapa aku nyaman sama dia gitu? Karena dia udah gitu loh, dia itu karena dia itu sudah bisa merangkum perasaan semuanya sendiri. Dia sudah bisa merespon semua dengan caranya sendiri. Yang dia mau tunjukkan itu hanya, oh Julius datang, gue pengen dia sama. Itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Itu wujud dari menghargai komitmen tadi, relationship tadi. Dia juga takut kehilangan aku sekarang. Aku pun juga sama. Karena ini hal indah menurutku. Ini hal keren. Nggak mau kita buru-buru untuk nikah. Bisa aja. Kalau mau nikah bisa aja. Bisa aja, besok langsung jadi. Bisa, tapi kan nggak kayak gitu. Nggak gitu caranya. Nah, satu hal, semakin kesini kita sama-sama, maksudnya gini, skeptis tentang pernikahan itu adalah hal wajar. Karena dengan kondisi yang dunia sudah buktikan itu ternyata pernikahan itu ternyata sekompleks tidak mudah itu. Jadi semakin kita teredukasi semakin banyak. Tapi itu bukan membuat kita takut menikah, bukan. Tetapi membuat titik di mana kita sudah menikah nanti, di titik itu kita sudah benar-benar stabil dengan banyak hal. Ya finansial, ya mental, psikologi, dalam banyak hal. Nah ini tuh tempaan menurut kami. Ini tuh tempaan. Ini nggak mudah. Tapi kita mau ngambil ini. Karena apa? Kita yakin ini
akan berguna untuk pernikahan kita besok. Ya aku sama dia atau dia sama yang lain atau apapun. Ini baik untuk nanti. Aku percaya itu. Karena apa? Ini momen yang tidak mudah. Tidak hanya sekedar pacaran yang seperti itu terus non pengakang-akang. Banyak buktinya kalau ternyata bubar juga kan. Bubar, banyak. Yang jadi juga banyak. Iya. Yang jadi pacaran tetapi lover as a lover pada saat menikah tahu aslinya dan lain-lain. Soyo biar ya kan? Ya, mending di awal wis ngone iki apa adanya. Benar. Bisa nggak kamu nerima aku? Kalau nggak bisa nerima, gue cabut. Ya. Harus tegas dong. Always put yourself first. Ya, kalian selalu seperti itu dong berarti. Tanpa meninggikan ego kalian dengan menekan ego kalian masing-masing seperti itu. Soalnya kadang-kadang nih ya, aku juga pernah menemui orang yang seperti itu. Put himself or put herself first. Tapi egonya mereka tinggi. Yang gimana caranya menurunkan ego itu? Ketika kalian merasa harus meletakkan diri kalian di awal, tapi kalian harus menekan ego kalian. Karena itu sering terjadi loh orang-orang yang seperti itu. Okay. Di kamu ada ada gini-gini. Wah, jubir nih. Wah, jubir. Kamu makan gaji buta ini. Wah, senang ya. Tapi pemanis sih. Lebih ke pemanis rada maju sih dia. Gini-gini manis ya. Gini-gini sini tuh. Lebih ke background satu sama lain sih. Background dia orang Jawa. Bukan untuk apapun ya, tapi Jawa itu kan dikenal seperti apa sih Mas Ega gitu kan. Ya teman-teman juga bisa tahu lah kayak gimana. Kalau dari aku sendiri, aku juga Jawa, tapi gini, menurutku masalah ego itu lebih kayak gini. Aku menempatkan sebuah pernikahan, udah sampai ke pernikahan ya, itu tuh segala sesuatunya equal. Jadi kita tidak kembali ke prinsip dasar, segala sesuatu yang berlebihan nggak pernah baik. Apapun itu, mau baik yang terlalu baik juga nggak bagus. Egois jelek yang terlalu berlebihan juga nggak bagus. Nah, aku pengennya masalahnya di situ. Nah, kembali lagi dengan adanya relationship open ini, aku sama dia itu bisa saling belajar mengenali diri sendiri, mengenali hal-hal baik yang harus kita masukkan dalam atribut kita sendiri. Itu apa aja. Nah, itu loh. Kita punya waktu ruang untuk bernafas, untuk menjadi diri kita dengan cara kita. Ini poin banget. Kita punya partner ya yang bisa membuat kita bernafas dengan caranya dia. Itu pada akhirnya akan baik kok untuk hubungan. Karena apa? Ya kembali ke orangnya. Nafasnya untuk apa dulu nih? Saat bernafasnya untuk kebaikan, kebetulan kita sama-sama memberikan nafas satu sama lain untuk dia mengenal diri dia sendiri, aku dengan diriku sendiri. Sampailah ada sebuah prinsip yang muncul dari ini, yaitu adalah saat bersama nanti aku dan kamu adalah setara. Jadi di situ egonya saat dia lagi tinggi, bisa aja aku tinggi, tapi kan kembali lagi ke situ. Setara dong, equal. Lah, masalahnya ini bukan hanya teori. Ini pencarian. Kalau kita ngomongin soal jati diri, ya ini salah satu titik jati diri. Jati diri itu apa sih? Jati diri sendiri. Kowe iki kaya ngopo? Kamu itu seperti apa sih? Baik burukmu tuh apa sih? Yang kamu mau itu apa sih? Kamu tuh kelemahnya di mana? Kelebihnya di mana sih? Potensimu di mana? Itu kan jati diri. Ya. Jati diri orang yang orang cari itu kan hal itu tuh. Jati diri itu adalah mengenal dirimu sendiri jauh lebih baik. Nah, dengan ini tidak ada kekangan, tidak ada tekanan. Tetapi aku masih bisa sayang lagi apa? Ada. Manusia yang bisa aku bagi sayang kasih daripada nggak sama sekali. Apa yang ngomong karo tembok? Paling nggak kan ada ini manusia. Ada. Ya udah, dia mau ngomong jam berapa aja, mau chat jam berapa apa, ya udah aku saat aku bisa balas aku balas, kalau tidak pun juga dia bisa mengerti. So it's not hard feeling. No hard feeling at all gitu ya. Jadi ya salah satu poin yang keren yang menurutku di open relationship adalah kita memberi nafas satu sama lain. Untuk itu tidak dikekang satu sama lain karena sudah terikat ego. Gila itu dengan konsep
aku nggak bilang pacaran jelek ya, tapi tendensi pacaran itu ingin memiliki lebih tanpa disadari, menguasai dan lain-lain itu. Nah, gue udah setia anjir, ya kan. Ada juga nih si kampret, dia udah mainnya cantik kan, kelihatan setia, ya kan. Terus gue tuh sudah setia. Ternyata Dan jangan salah Mas Ega, perempuan itu jauh lebih gila. Makanya itu hal-hal gila-gilanya perempuan gitu ya sudah, biarkan dia dengan kegilaannya, with her madness is okay. Kita udah opa aneh kok, apa adanya kok, ya sudah. Tapi kembali lagi kalau sudah menikah ya selesai dong, harusnya selesai dong. Makanya itu untuk titik dimana aku sudah dengan semuanya dan enggak sih Dik, kayaknya aku di kamu, misalkan titik di situ, itu akan jauh lebih feel-nya itu dapat. Oh iya dapat. Loh, seorang laki-laki dibebas tugaskan, bebas ngapa-ngapain no? Coba sebebas itu. Tapi kalau kebablasan jadinya banyak ngerti. Ya kembali lagi ya, semua yang berlebihan tidak baik ya. Nah, kembali lagi seperti itu. makanya itu saat dia sudah selesai dengan itu semua, harusnya dia kembali dengan benar-benar sebaik-baiknya. Harusnya. Dan aku sama dia sama-sama mengamini poin itu. Dia sudah selesai, aku sudah selesai, kita benar-benar selesai dengan itu semua. Bukan berarti tidak akan ada prahara, tetapi paling tidak saat nanti kita menikah, misalkan aku jodoh, kita sudah tahu posisi, kita sudah tahu apa yang kita hadapi. Oh saya kurang Pak Wingi, misalkan Ya. di situ kita bisa beradaptasi lagi, tidak harus menjadi suami istri, kita bisa jadi teman lagi. Karena apa? Karena kita sudah pernah mencoba open relationship ini. Jadi untuk mencoba itu nanti di pernikahan harusnya jauh lebih mudah, karena kita sudah pernah ada cerita. Bukan orang yang tidak pernah sama sekali, yang isinya ya wis lanang itu pacaran wis ngono-ngono tok. Begitu ini harusnya digimanain tuh, kondisi ini tuh harusnya cowok-cewek itu harus kayak gimana tuh banyak loh. Ya. Yang bingung. Ini tuh harusnya kayak gimana. Nah, mereka pernah punya cerita yang sayang, yuk kita temenan dulu. Nggak mudah loh. Orang sudah menikah, temenan maksud lu? Gua udah lu nikahin anjir. Temenan apaan maksud lu? Telat si goblok. Lebih kompleks makanya lebih kompleks. Tapi dengan kompleksitas yang tidak mudah ini, kita juga akan belajar banyak. Bener-bener. Jadi perlu digarisbawahi sama teman-teman sih, kayak open relationship itu nggak cuma ngewek, tapi kamu juga harus nge-build satu sama lain. Jadi dibedakan. Tolong dibedakan karena itu berbeda. Kalau mau ke arah situ FBB. Dan buat kalian yang mau mencoba, kalian harus siap mental, waras, sabar, dan kamu mengerti semuanya. Dan yang pasti jangan yang sudah beristri, bersuami, apalagi yang berpasangan. Itu tidak bisa. Jangan gara-gara podcast ini kata Mas Ega, kata Mas Julius, kata Mbak Awi, enggak apa-apa. Ya enggak gitu, Cok. Beda. Ternyata bikin podcast itu ada beban moral dan Moralnya juga. Oke. Salut kan? Iya, kayak gitu kan, suka Kata Mas Ega enggak apa-apa. Waduh, suka ngekat bagian itu toh, enggak semuanya itu. Oh iya kan suka kayak gitu. Iya. Juga di rumahnya sing apik-apik to. Yang menguntungkan dia sebenarnya. Yo, posting. Oh, anjing kamu. Kalau dari sudut pandang cewek sih, Wi. Lebihnya itu kayak kebanyakan kan cewek. Umumnya ya, cowok itu pakai logika, cewek pakai hati. Bukan berarti cewek nggak punya logika. Nah, itu yang kadang-kadang sering disalahartikan. Lebih banyak pakai hati ya gitu aja. Nah, lebih banyak pakai hati. Itu untuk menghadapi kayak dia mau sama siapa, dia mau ngapain aja. Pas ketika kita ketemu ya udah lu sama gue gitu. Itu gimana sih? Kayak kamu mengatur gitunya, kayak mengatur perasaan. Ya dulu awal-awal mungkin berat ya, cuman kan karena kebiasaan gitu aja.
Dan aku lebih menyibukkan diri kayak sama teman-teman, kerjaan dan banyak lagi gitu. Dia sama dunianya, aku sama dunia aku di sini. Gitu. Buat teman-teman ceweknya, kamu bisa ngasih tahu nggak? Kadang-kadang mereka tuh kayak takutnya itu loh, takutnya ini alah iki mau konten settingan. Kan ada yang kayak gitu kan? Pasti ada kan? Pastinya buat teman-teman kalau mau ini open relationship kayak kita ya harus sabar. Mereka. Ini maksudnya kan. Masa kamu ikut ya? Gak apa-apa. Saya join fusion dulu gitu. Goblok. Sesini ini. Apa tadi? Maksudnya nih buat teman-teman. Ya jangan terlalu pakai hati. Karena kita satu sama lain kan menguntungkan pas kita ketemu. Aku bisa belajar sesuatu dari dia belajar sesuatu dari aku. Terus kalau misalnya dia nggak ada kabar seharian, jangan dipikirin yang, aduh dia sama siapa ya, dia ngapain gitu. Kita harus nyibukin diri sama teman, kita ngelakuin hal-hal positif gitu loh. Nice. Lebih nyibukin diri. Kalau kita bahagia, pasti kita nggak mikirin hal-hal seperti itu yang negatif. Benar. Bahagia itu kita yang tentukan. Nah, bahagia kita yang tentukan. Dan di garis bawahi ya, jangan pakai hati bukan berarti lu nggak punya hati. Iya, tetap pakai hati meskipun kita tahu batasannya. Kadang-kadang tuh mereka, ya kita pakai hati lah, Beb. Maksudnya bisa anjing itu. Ada. Salah terus ya kita kalau ini. Udah netizen mah benar sudah. Ya. Udah itu pasti sudah. Tapi nggak mudah pasti perempuan untuk sampai di titik awi. Pasti nggak mudah. Pasti nggak mudah. Ya cuman kayak sekedar menyibukkan diri gitu. Pasti kan kepikiran pasti kadang-kadang kepikiran. Cuman ya udah lepasin aja gitu loh, jangan terlalu dipikirin. Itu benar-benar titik yang mudah untuk seorang bodo amat. Iya. Bodo amat. Pada akhirnya kan gitu, energi yang kita beri apa gitu kan, she's not trying to fit in, tapi pada akhirnya, gimana sih? Kita sering chatan, kita sering telepon, kita sering ketemu, tatap muka dan lain-lain. Pasti dong, kalau orang udah sayang itu pasti kan mengikuti mirroring kan. Dia ngelihat aku yang sebodoh amat itu, dia ngelihat aku yang masalah berat aja aku bisa ngehadapi dengan cara santai yang kelihatannya bodoh amat, tapi itu cara yang paling ampuh dan dia mengadaptasi itu dengan cara itu dan ternyata it works gitu. Ya sudah gitu. Itu maksudnya titik di mana kita belajar satu sama lain kan gitu. Aku bisa menjadi diriku sendiri apa adanya, opo onone semua tak keluarkan. Jadi tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Dia orang itu tidak hanya belajar dari kebaikan, keburukannya juga orang itu belajar. Bahkan dari keburukan orang itu belajar jauh lebih dalam. Nah, kamu bisa membuat orang itu belajar lebih baik dengan keburukanmu itu. Itu kan dua mata pisau. Ya. Kamu bisa ditolak mentah-mentah atau kamu bisa diterima dan kamu bisa diresapi. Ini tuh maksudnya apa? Makanya itu tadi bener-bener waras. Harus waras dulu. Harus bener-bener los. Harus bener-bener harus bener-bener los. Siap kehilangan kapan aja. Kehilangan kapan aja. Dia pakai perasaan, tapi aku minta dia untuk juga pakai logikanya, realistisnya. Kalau ini akan seperti ini, dia pun juga sama. Aku dengan logikaku yang seperti ini, dia juga memberitahu tentang gini loh Beb, hal-hal detail kecil yang aku lupakan dengan cara rasanya dia. Aku bisa lihat, oh iya. Saling kan? Saling. Pada akhirnya kan saling kan? Benar, saling. Tetap apapun hubungan itu harus saling. Pada akhirnya saat ketemu satu sama lain kita ingin memberi yang terbaik. Kan gitu. Benar. Kayak sering di TikTok tuh sama Reels gitu kan. Apakah kamu pengen punya pacar? Iya. Apakah kamu nyaman sendiri? Iya. Terus apa itu kenapa kamu gak pacar? Ya karena aku akan tetap menjadi single dengan kondisi yang seperti ini sampai aku menemukan orang yang benar-benar satu energi, satu frekuensi, satu sinkron sama aku.
di suatu saat nanti. Karena nggak gampang loh. Pernah kan cewek apapun cowok ketemu orang atau pasangan yang udah lalai ke pasangan, itu yang energinya nggak sama. Jatuh-jatuhnya keblondrok loh, bahasa Jawanya keblondrok. Jadi itu ada segini nih, dia tuh segini. Lah kita nurunin biar dia naik ini kan. Enggak. Lah kita segini lagi, turun level. Itu ada, Pak. Saya juga pernah anjing gua ada. Wah, sih. Oke, podcast 2 nanti curhatnya. Keblondrok kan gue bandar. Ya di bandar ya, ada nih bandar iki udah bati ya. Bandar ya. Wah, sih. Ya. Itu karena apa maksudnya? Itu karena bentuk salah satu dari self love. Karena kalau misalkan kita sudah mencintai diri kita nge-build diri kita ketemu orang yang nggak nge-build diri mereka, itu kayak itu kamu perjalanan kamu nge-build kamu tuh percuma. Kamu harus ketemu orang yang sama-sama nge-build di satu titik yang ketemu. Ya pastilah nggak akan sama persis ya. Kalau misalkan syukur-syukur sama persis ya. Pasti seringnya ketemu yang dia yang lebih tinggi atau dia yang lebih dekat, rendah gitu ya. Dia lebih rendah atau dia lebih tinggi. Tapi jangan terlalu jauh jaraknya biar sama-sama bisa mensinkronkan. Dan harus ketemu orang yang sama-sama mau mensinkronkan. Kadang-kadang nggak mau. Egonya lagi kembali lagi ke yang itu. Orang yang terlalu self love kebanyakan nggak mau menurunkan egonya. Itu berbahaya yang seperti itu. Sesuatu Sesuatu yang berlebihan tidak baik.